Kita mulai dengan mesin pencari. Tentu anak-anak sudah tahu apa itu mesin pencari. Kalau istilah anak-anak adalah Mbah Google atau googling atau cari saja di Google. Itu berarti Google itu termasuk mesin pencari yang sudah sangat terkenal, sangat terkenal. Di zaman saya dulu, ketika saya kuliah atau saya sekolah, yang terkenal adalah Yahoo, tetapi sudah tergantikan oleh Google. Setiap HP Android yang berbasis operating sistemnya Android pasti ada Google-nya untuk search engine-nya. Kalau Yahoo ini sudah jarang dipakai. Nah, segini banyaknya ini ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Ask, ada AOL, ada Baidu, dan seterusnya. Ini semuanya adalah mesin pencari dengan karakter masing-masing. Nanti akan kita bahas satu persatu apa kelebihan dan apa kekurangannya. Tetapi ketika saya sebutkan Google misalnya, maka tentu anak-anak sudah akan paham bahwa Google adalah termasuk salah satu mesin pencari. Kalau ada yang menggunakan OS-nya Apple atau iOS miliknya Apple, maka di sini akan ada browser namanya Safari. Browsernya Safari. Nah, ini biasanya bagi adik-adik yang menggunakan Apple, anak-anak yang menggunakan Apple, nanti ada Safari, dia juga bisa menggunakan mesin pencarinya menggunakan Google. Jadi seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu mesin pencari? Jadi search engine itu apa sih? Mesin pencari itu pada hakikatnya adalah website. Dia adalah web biasa. Kalau misalnya kita ketik www atau www.google.com misalnya, maka dia pada hakikatnya adalah website atau laman dalam bahasa Indonesianya. Berisi teks, bisa video, teks artinya tulisan, video, dan gambar. Dan mengumpulkan ke dalam internet. Ya, mengumpulkan dalam internet. Jadi semua website yang berupa teks, video, dan gambar itu dikumpulkan dalam internet. Untuk hasilnya berupa halaman pencarian. Jadi kalau kita misalnya mencari simulasi digital materi mesin pencari misalnya, maka kita akan menghasilkan Search Engine Result Page atau SERP. Jadi yang ditampilkan di halaman pada saat kita mencari itu. Nah, yang ketiga adalah laman hasil inilah yang ditampilkan kepada anak-anak dari konten yang paling relevan sampai yang tidak relevan. Biasanya kalau orang-orang itu hanya melihat halaman satu saja atau page satu saja. Ketika page satu tidak ada, dia jarang menggunakan atau melihat page kedua. Pasti dia akan mencari dengan kata kunci yang lain. Nah, biasanya itu. Nah, kalau di halaman yang pertama, itu adalah informasi yang paling relevan yang kita cari. Yang terakhir adalah biasanya dia tersimpan di www. Nah, www ini berhubungan dengan laman atau website. World Wide Web atau FTP. FTP artinya dia dalam bentuk file, ya, dalam bentuk file yang tersimpan di internet. Atau mailing list ini tidak terkenal lagi di dalam sebuah server, Jadi itu adalah mesin pencari. Pada hakikatnya mesin pencari adalah fungsinya adalah mencari apa yang dimaui oleh user atau pengguna. Misalnya saya ingin mencari tentang pelajaran simulasi digital misalnya, ya tinggal ketik saja di mesin pencari simulasi digital, dia akan mencari sendiri. Apa sebenarnya fungsi dari mesin pencari? Kok kita setiap hari kalau ingin mencari informasi kita selalu mengandalkan mesin pencari? Yang pertama adalah fungsinya mengindeks alamat dan konten situs web yang berada di jaringan internet. Jadi mengindeks itu mendaftar alamat-alamat dan konten dari situs di web itu di dalam jaringan internet. Nah, itu adalah fungsi dari pencari.
Yang pertama mengindeks. Yang kedua adalah menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi search engine ini tidak akan berarti apa-apa kalau user tidak memasukkan kata kuncinya. Dia tidak akan berarti apa-apa. Nah, ketika kita masukkan kata kunci, terus kita tekan search misalnya, maka si mesin pencari ini akan mencarikan informasi yang kita inginkan. Apakah informasi itu relevan atau tidak, atau cocok dengan apa yang kita cari. Yang terakhir adalah media pemasaran. Media pemasaran. Tentu anak-anak yang jualan online misalnya, jualan online akan bisa mengandalkan atau membuat web yang nanti akan bisa diakses oleh orang. Misalnya saya jualan laptop misalnya, saya membuat website. Nah, ketika orang mencari laptop murah misalnya, maka dia akan diarahkan ke web saya. Ini akan menjadi media pemasaran yang sangat efektif ketika kita menggunakan website untuk mempromokan barang yang kita jual. Misalnya saya laptop. Bagaimanakah cara kerja mesin pencari, anak-anak? Cara kerja mesin pencari ada 3 cara kerjanya. Ada crawling, ada indexing, dan ada ranking. Jadi ini adalah tahapan-tahapan ketika kita menggunakan mesin pencari. Jadi ini tahapan yang pertama adalah crawling, tahapan yang kedua adalah indexing, dan tahapan yang ketiga adalah meranking. Ini cara kerjanya. Apa istilah ketiga ini? Kita coba pelajari. Yang pertama adalah crawling. Apa crawling itu? Fungsi dari crawling ini adalah cara kerjanya, dia menjelajahi triliunan halaman atau website dan dokumen yang ada pada alamat web tadi itu, www. Dia menjelajahi. Jadi crawling itu fungsinya dia akan mencari halaman-halaman atau dokumen yang diminta oleh pengguna atau user. Yang kedua adalah fungsi dari crawling atau penjelasan dari crawling adalah si mesin pencari tadi akan melakukan penelusuran data-data dari website yang terpercaya dan berkualitas tinggi. Jadi misalnya kalau web itu ada yang Blogspot, ada yang WordPress. Nah, biasanya mesin pencari dalam crawling itu melakukan web-web yang terpercaya, misalnya .com, .co.id, .id. Nah, ini adalah web-web yang terpercaya. Jadi dia akan masuk prioritas daripada yang ini. Ya. Yang ketiga, website yang terpercaya tadi, ya, mesin pencari di sini Google akan menemukan tautan-tautan atau link, ya, tautan-tautan ke website yang lain. Jadi laman-laman yang tadi di scanning tadi, di crawling atau ditelusuri tadi, akan Google atau mesin pencari akan menemukan tautan-tautan tadi, sehingga yang kita klik nanti adalah tautan. Yang terakhir adalah penelusuran semua link dalam satu web ke page yang lain atau ke web yang lain, datanya dimasukkan ke dalam indeks, jadi diindeks. Nah, langkah selanjutnya setelah crawling adalah indexing. Ya. Indexing itu apa? Jadi langkah yang kedua adalah indexing. Indexing adalah daftar raksasa atau semacam daftar pustaka raksasa dari semua halaman web atau konten yang ditemukan oleh bot atau mesin pencari. Apapun mesin pencari yang kita gunakan. Nah, dokumen tadi akan dimasukkan pada saat proses crawling tadi itu. Yang pertama, dia akan dimasukkan ke link database yang dimiliki oleh search engine. Jadi halaman-halaman atau dokumen-dokumen yang sudah didapatkan dari crawling tadi itu akan dimasukkan ke database-nya. Nah, selanjutnya adalah indeks ini sebagai sumber informasi yang ditampilkan pada halaman penelusuran. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan praktekkan sedikit tentang bagaimana cara kita melakukan penelusuran terhadap
suatu informasi. Dan yang terakhir adalah setiap orang yang mencari sesuatu di search engine hanya data di web yang diindeks oleh search engine saja yang ditampilkan di hasilnya atau search resultnya. Kalau tidak diindeks, dia tidak akan ditampilkan. Yang selanjutnya adalah di ranking. Di ranking artinya di peringkat. Tentu peringkat ini mulai 1 sampai tak hingga. Nah, peringkat halaman ini bersifat rahasia. Makanya setiap mesin pencari itu punya yang namanya kata kunci atau disebut dengan algoritma. Tentu dia akan bersifat rahasia karena dia punya cara sendiri untuk melakukan ranking. Yang kedua adalah menghubungkan pencari dengan apa yang mereka cari. Jadi kalau misalnya kita pakai mesin pencari Google misalnya, Google akan meranking atau mengurutkan apa yang kita cari dari yang paling relevan sampai yang tidak relevan. Memberikan nilai kepada masing-masing data untuk menentukan mana yang paling relevan, terpercaya, dan sesuai yang dicari oleh pengguna. Jadi ini adalah fungsi dari ranking yang dimiliki oleh mesin pencari. Nah, selanjutnya adalah ada Search Engine Optimization atau dikenal dengan SEO. Nah, SEO ini adalah bagaimana kita mendesain laman atau website agar dikenali oleh mesin pencari. Ini biasanya ilmu mahal. Kenapa? Karena orang akan memanfaatkan ini untuk meningkatkan kinerja dari websitenya agar ketika dicari oleh orang menggunakan kata kunci tertentu, maka webnya dia yang nanti akan muncul di halaman yang pertama. Yang pertama adalah teknik SEO on page, yaitu teknik optimalisasi yang dilakukan oleh website dengan tujuan agar mesin pencari mengetahui jika website Anda sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna dengan kualitas yang baik. Jadi kita mendesain halaman atau website kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh mesin pencari atau sesuai dengan algoritma dari mesin pencari. Sedangkan teknik SEO off page, jadi kalau tadi on page sekarang off page, lebih ke arah memproses optimalisasi yang dilakukan dari luar, yaitu mempromosikan web-web yang kalian miliki atau yang dimiliki oleh orang sehingga mesin pencari itu mengetahui bahwa laman yang Anda miliki atau yang kalian miliki itu benar-benar layak untuk ditampilkan di mesin pencari. Nah, apa saja jenis-jenis mesin pencari? Yang pertama tentu ada Google, ini yang sudah sangat terkenal. Nanti bisa dicoba sendiri Google itu bagaimana. Kalau Baidu ini terkenal di China. Kalau Yahoo ini ya sampai sekarang masih ada Yahoo. Terus Bing ini adalah miliknya Microsoft. Jadi setiap PC yang kita miliki yang diinstal Windows itu bawaannya adalah Bing atau Edge atau dulu namanya Internet Explorer. Nah, Internet Explorer. Di sini ada juga Yandex dan ada Naver. Tapi yang paling banyak dipakai adalah Google. Ya, yang paling banyak dipakai adalah Google. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan anak-anak di dalam pembelajaran daring kali ini. Materinya adalah search engine. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita ketik saja di sini google.com, tekan enter. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah mesin pencari dari Google. Di sini ada Google Search, ada I am very lucky. Jadi saya sangat beruntung. Ini kalau kita klik bahasa Indonesia, ada penerusan Google dan saya lagi beruntung. Di sini ada macam-macam. Jadi kalau misalnya kita mencari tentang virus corona yang lagi viral atau mewabah sekarang di dunia, misalnya kita cari virus corona di Indonesia, kita cari. Maka di sini ketika kita ngetik virus misalnya, maka Google akan memberikan suggestion. Suggestion itu semacam mungkin ini yang dicari. Oh, ternyata dia tahu apa isi hati kita. Nah, Google akan langsung mencari,
Dan inilah yang dinamakan dengan yang ditampilkan di laman mesin pencari Google ini adalah yang sudah di ranking. Jadi ini mulai dari yang paling relevan, sampai tidak relevan. Ini sudah ditemukan berapa data ini kalau kita lihat 573 juta hasil selama berapa 0,46 detik. Jadi hasil yang ditampilkan ini hasil yang sudah di ranking. Nah, proses crawlingnya bagaimana? Tersembunyi. Proses indexingnya bagaimana? Dia tersembunyi. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita menggunakan search engine atau mesin pencari. Saya contohkan di Google. Nah, di Google itu ada fasilitas setelan, ada fasilitas alat. Ini yang bisa kita cari. Bahasa apa yang dipakai misalnya? Saya pengen bahasa Indonesia saja. Nah, telusuri dalam bahasa Indonesia. Bisa dipakai. Jadi semua yang ditampilkan di sini bahasa Indonesia. Ada lagi misalnya kalau kita kasih gambar. Jadi ini adalah virus corona di Indonesia. Kita bisa menggunakan setelan atau fitur ini. Kita mau yang ukurannya besar. Nah, bagi anak-anak yang ada di multimedia, tentu akan mencari gambar-gambar yang besar agar nanti ketika didesain di Corel misalnya tidak pecah gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, gambar-gambar seperti ini gambar-gambar yang besar. Ada juga ukuran yang sedang dan seterusnya. Warna juga sama. Mau dicari yang seperti apa, ada ciptanya juga dan seterusnya. Jadi tidak selamanya mesin pencari hanya digunakan untuk mencari. Bisa map, bisa. Jadi kalau di YouTube ini, kalau di Google ini sangat lengkap, teman adik-adik. Ya. Ketika ada video juga nanti akan langsung di-linkkan ke YouTube dan ada berita juga. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana kita menggunakan mesin pencari. Terutama adalah mesin pencari yang sangat terkenal yaitu Google. Itu saja untuk materi kali ini. Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah.